Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Indahnya Islam bersama saya, Nasti Lauri. Program ini merupakan kerjasama antara Muslimah Cinta Islam Lampung dengan LDS TV. Program ini akan membahas tentang masalah seputar muslimah dan juga Islam. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema tentang tips Ramadan bagi generasi milenial. Namun pemirsa, saya tidak sendiri hari ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang narasumber yang juga beliau merupakan ustazah yang masih muda dan beliau juga merupakan seorang aktivis dakwah di kampus. Langsung saja ya kita sapa pemirsa. Beliau adalah Ustazah Arina Eka Wahyuningrum, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Nasti. Gimana Ustazah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah luar biasa ya Ustazah ya. Oke Ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips Ramadan bagi generasi milenial. Kira-kira persiapan apa saja Ustazah yang harus dilakukan oleh generasi milenial ini untuk menyambut Ramadan ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Nasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, dimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Dari bulan kemarin kan bulan Sya'ban ya, sekarang sudah bulan Ramadan dan ini termasuk bulan yang istimewa gitu ya, dimana ketika masuk bulan Ramadan itu pahala yang biasanya di bulan-bulan sebelumnya itu tidak banyak gitu ya, ini dilipat gandakan gitu di bulan Ramadan, Masya Allah. Bahkan berlipat-lipat. Iya benar. Lipat. Iya benar, 10 lipat gitu kan. Ketika kita senyum aja tuh sudah pahala gitu kan, Masya Allah. Nah, itu ya, kembali ke tadi ya, persiapan ya. Apa saja sih sebenarnya persiapan yang dilakukan oleh generasi milenial gitu kan. Nah, ini perlu kita dulu ya, di awal itu generasi milenial ini kan itu kita ya, iya. kita sebenarnya kan generasi milenial itu kita ya. Kalau untuk generasi remaja ya khususnya sekarang tuh namanya generasi Z gitu ya. ya. Jadi Gen Z ya. Betul. Jadi tips ini bukan hanya untuk generasi milenial gitu ya, tapi untuk generasi milenial sampai generasi Z gitu ya. Gen Z ya. Semua kena ya Ustazah ya. Betul gitu. Dari mamanya sampai anak-anaknya. Betul sekali gitu ya. Jadi sebenarnya itu ya. Nah, apalagi generasi-generasi saat ini gitu kan. Nah, jangan sampai nih kita ketika masuk bulan Ramadan gitu ya, terus ya bulan Ramadan gitu kan ya puasa, ya ada sholat tarawih gitu kan, terus kemudian ya Ustazah ya gitu ya, bukan sampai, bergembira. Bener, harusnya kan bergembira gitu ya, jangan sampai generasi-generasi ini malah komentar seperti itu gitu kan, itu berarti tidak bersyukur gitu ya, dan tidak mengetahui bulan Ramadan itu sebenarnya pahalanya tuh luar biasa gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian persiapan apa saja yang disiapkan gitu ya oleh generasi milenial gitu untuk menyambut Ramadan? Itu yang pertama yang perlu kita ingat adalah kita harus meluruskan niat dulu ya, Mbak Nasti ya. Jadi kalau misalkan gitu ya, puasa itu kan masih ada niatnya ya kan ya. Semua orang kayaknya hafal ya. Iya kan sih? Ya, semuanya pelajaran hafal. dari SD bahkan TK itu udah diajarkan ya doa-doanya. Gitu kan. Anak-anak aja sudah hafal gitu ya, niat sholat niat puasa Ramadan gitu kan. Terus kemudian yang perlu kita luruskan adalah niat itu bukan hanya sekadar kita hafal ternyata Mbak Nasti gitu ya, tapi kita juga harus meluruskan ya ketulusan niat itu ya. Ketulusan niat itu bagaimana kita berpuasa. Itu jangan sampai kita berpuasa itu gitu ya, itu karena apa gitu ya, karena ada apa-apanya atau karena siapa gitu ya, karena disuruh misalkan gitu ya. Nah, jangan sampai generasi sekarang itu seperti itu. Biasanya karena pengen dapat hadiah ya. Iya, biasanya orang tuanya kan ya kayak kalau mau dapat hadiah puasa gitu ya, full gitu kan. Generasi Gen Z biasanya pengen dibeliin HP gitu ya pas lebaran. Iya, benar banget gitu kan. Jadi ada iming-imingnya gitu kan. Nah, justru itu gitu ya. Jangan sampai generasi-generasi sekarang ini itu
niat puasanya itu karena ada sesuatu atau karena ada iming-iming gitu, atau karena disuruh siapa gitu. Tapi kita harus meluruskan niat kita bahwa kita berpuasa itu hanya karena Allah gitu ya, bukan karena yang lainnya, seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah meluruskan niat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan fisik, Mbak Nasti. Nah, kan puasa itu adalah ibadah yang dia itu melibatkan fisik ya. Iya kan ya? Menahan lapar, menahan haus gitu kan. Sebenarnya kan itu nggak mudah gitu ya. Apalagi bulan-bulan sebelumnya itu tidak terbiasa gitu ya untuk berpuasa gitu. Maka di situ kita harus menjaga diri kita gitu ya, apalagi di saat bulan Ramadan ini. Jangan sampai di bulan Ramadan ini gitu kita nggak menjaga fisik kita, karena itu sangat penting gitu ya. Nah, misalkan nih, menjaga fisik itu seperti apa contohnya? Misalnya ya, menjaga makanan gitu ya. Biasanya nih ya, generasi-generasi sekarang nih, sukanya makannya apa? Seblak. Gorengan. Seblak ya kan. Terus apalagi minumnya apa? Ya macam-macam gitu ya. Yang manis-manis gitu kan. Nah, sedangkan itu tuh bisa memicu gitu ya. Kesehatan seperti itu. Terus kemudian banyak juga aktivitas seperti begadang gitu ya, scroll TikTok gitu ya. Terus kemudian, tapi kalau begadangnya karena baca Al-Qur'an nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa, Masya Allah ya, beda ini gitu, ya, beda kegiatan ya Ustazah. Beda banget gitu ya. Gitu kan, kalau misalnya itu bermanfaat ya, itu memang mendapatkan pahala. Nah, kalau misalkan cuma begadangnya karena scroll gitu ya, itu kan tidak bermanfaat, bahkan tidak membawa kita pada ketaatan seperti itu. Nah, kemudian banyak juga tuh, selain itu juga masih banyak contoh-contoh yang lain ya, kayak nonton drakor gitu ya, drama Korea gitu ya. Biasanya generasi sekarang itu kan seperti itu ya, drakor ya. Bener. Kalau nggak K-pop biasanya. Nah, itu yang kemarin kan lagi viral ya Ustazah. Oh iya, benar-benar itu sampai rame banget ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan fisik kita gitu. Jangan sampai kita itu sakit gitu ya. Kita harus menjaga stamina kita selama bulan Ramadan ini agar ibadah kita itu bisa ibadah kita itu bisa sampai akhir ya bulan Ramadan gitu kan, ditingkatkan gitu, bisa meningkatkan ibadah kita. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mempersiapkan ilmu dan sakofah gitu ya. Nah, kalau misalkan bulan Ramadan itu biasanya banyak ya pertanyaan-pertanyaan tentang bulan Ramadan gitu kan. Terus kemudian apa saja yang boleh dilakukan di bulan Ramadan, apa saja yang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan gitu ya. Nah, itu jangan sampai pertanyaan yang sudah ditanya di tahun lalu gitu ya, di Ramadan jadi tahun lalu terus kemudian ditanya lagi di bulan ini gitu ya. Seperti misalkan Ustadz kentut itu membatalkan puasa nggak gitu ya. Biasa kan generasi sekarang tuh kayak gitu ya, padahal sebenarnya itu sudah dibahas gitu ya di Ramadan tahun lalu. Terus kemudian Ustadz pacaran itu boleh nggak di bulan Ramadan gitu kan. Ustadz boleh nggak vaksin ya di bulan Ramadan gitu ya. Itu sedang berpuasa pertanyaan yang gitu, berulang-ulang setiap tahunnya ya Ustazah. Iya benar gitu kan, itu sebenarnya sudah ada jawabannya seperti itu. Oke. Masya Allah Ustazah, menarik sekali perbincangan kita pada gini. Kayaknya kita tahan dulu ya, karena kita akan jeda sebentar. Dan juga mohon maaf juga kepada pemirsa LDS TV, tapi nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ustazah Ningrum setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam.
program Indahnya Islam bersama saya Nasti dan juga Ustazah Ningrum. Dengan tema kita kali ini yaitu tips Ramadan bagi generasi milenial. Baik Ustazah, kita kembali dalam perbincangan kita ya. Kalau tadi tips Ramadan untuk tips bagi generasi milenial untuk menyambut Ramadan, ada beberapa poin yang sudah Ustazah sebutkan. Kira-kira masih ada nggak Ustazah? Masih ada satu lagi ya. Oh ya, satu lagi Ustazah ya. Iya, jadi ada satu yang memang itu kita ya harus persiapkan banget gitu ya, yaitu membuat schedule gitu ya, membuat agenda gitu ya. Kita tuh mau ngapain aja sih selama Ramadan gitu ya. Jangan perlu ya, sampai Ustazah, ya? Iya, sangat perlu itu ya. Mbak gitu kan, apalagi generasi sekarang ya gitu ya. Itu pasti kalau misalkan suruh buat agenda ya gampang lah gitu kan. Nah, tapi isinya itu gitu ya, jangan sampai gitu ya ketika kita sudah masuk bulan Ramadan kita tuh nggak punya agenda apa-apa gitu ya. Jadi nggak ada bedanya gitu antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan selain Ramadan gitu. Ya biasanya kan. kalau puasa tuh gara-gara nahan haus dan lapar, jadi kerjaannya cuma tidur biasanya. Iya, benar. Tidur atau rebahan sambil scrolling medsos ya. Iya benar. Dan alasan itu kayaknya sia-sia ya Ustaz. Benar, itu sia-sia banget. Dan alasannya tidurnya tuh kan pahala gitu ya. Dengan alasan tidur kan pahala, mendingan Iya, tidur aja gitu. tidur aja gitu. Nah itu kan sia-sia gitu ya. Makanya generasi itu harus membuat ya schedule agar misalkan nih Ramadan kemarin itu sudah buat agenda gitu ya, sudah buat agenda apa saja nih, ternyata bulan Ramadan kemarin tuh ada yang belum tercapai gitu ya, maka dibuat lagi gitu ya agenda-agenda itu supaya yang kemarin itu gitu ya, itu bisa tercapai semua di bulan ini, atau bahkan ada yang mau ditambahkan gitu ya dari agenda-agenda yang sebelumnya itu belum ada gitu ya di bulan Ramadan kemarin, itu bisa ditambahkan gitu. Maka kita harus membuat agenda itu tuh sebaik mungkin gitu ya, jangan sampai bila perlu mungkin disusun ya Ustazah, untuk puasa pertama harus ngapain nih gitu ya, puasa kedua dan sampai seterusnya gitu ya. Iya betul, tuh harus ada target gitu ya. Misalkan hari pertama itu mau apa gitu ya, misalkan ibadahnya dikencengin gitu kan, dari mana gitu ya. Misalkan memang bulan Ramadan ini pengen hatam ya 30 juz itu selama seminggu misalkan gitu kan, atau mau 2 kali hatam gitu ya dalam 1 bulan gitu kan. Itu kan kita bisa ini ya membuat sendiri gitu ya, kita yang mengetahui kapasitas kita itu seperti semana gitu ya, dan bahkan kalau bisa ya melebihi kapasitas gitu ya. Seperti itu gitu. Jangan sampai ya kita kehilangan momen gitu ya di bulan Ramadan ini, seperti itu. Nah misalkan nih ya yang minggu pertama gitu ya, kita mau hafal mau menghatamkan ya juz 30, terus kemudian kita mau buat konten-konten dakwah gitu kan. Nah kan sekarang sudah banyak ya Mbak ya, jadi generasi kreator ya. Betul kan pasti udah berseliweran ya di Twitter, di Instagram, di TikTok gitu kan. Itu kan udah mulai banyak ya konten-konten kreator yang mendakwahkan Islam gitu. Nah kita harus nih bisa nih jadi jadi yang ada di situ gitu ya, untuk menyampaikan Islam gitu, bahwa menyampaikan Islam itu bukan hanya di pengajian aja gitu ya, atau di sekolahan aja atau di kampus aja gitu, tapi kita juga bisa menyampaikan Islam itu kepada teman-teman kita gitu yang di media sosial gitu ya, dengan membuat konten konten dakwah itu di media sosial gitu ya, atau kita mau menambah hafalan gitu ya. Pokoknya intinya gitu ya, jangan jadikan Ramadan ini itu bulan yang malas-malasan gitu ya, dengan bulan yang biasa-biasa saja. Bulan yang biasa-biasa saja gitu ya. Apalagi generasi saat ini itu generasi yang harusnya tangguh gitu ya. Jangan sampai menjadi generasi yang lemah gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita rebahan, malas-malasan gitu ya, terus tidur dan alasan itu juga dapat pahala gitu kan, seperti itu. Tapi kan lebih banyak aktivitas-aktivitas ibadah yang itu juga berlipat ganda gitu ketika bulan Ramadan ini, seperti itu. Baik saja. Menarik sekali ya Ustazah ya, ternyata ya memang tidak dipungkiri sih ya, kalau misalnya bulan Ramadan itu kebanyakan ya tidak hanya generasi milenial sih, maksudnya semua orang ya. Tapi ya kita juga sebenarnya nggak boleh menjudge orang sih ya, tapi ya terlihat lah ya kalau misalnya bulan Ramadan itu
puasa tapi hanya sekedar menahan lapar dan haus. Iya. Kemudian sore-sore nunggu sore Ngabuburit ngabuburit ya. benar-benar. Padahal sebenarnya dalam Ramadan itu banyak sekali hal-hal yang memang kita untuk mengumpulkan ya, menabung Benar, pahala menabung sebanyak-banyaknya pahala, ya iya, Ustazah benar-benar. ya. Masya Allah. Apalagi luar di biasa sore sekali. hari itu ya, Iya. itu kan kalau misalkan mau menjelang maghrib itu kan waktu-waktu mustajab ya. Mustajab Ketika berdoa ya berdoa Ustazah gitu ya, kan, Masya Masya Allah Allah. gitu kan. Kalau misalkan kita lakukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat kan itu rugi banget gitu ya. Benar sekali. Oke Ustazah, mungkin tips-tipsnya sangat luar biasa sekali pemirsa LDS TV. Bisa dipraktekkan ya di rumah. Termasuk juga saya ya. Yang kemarin-kemarin Ramadannya ya mungkin biasa-biasa saja, insya Allah mulai tahun ini bisa meningkatkan kembali kualitas amal solihnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustazah, tadi sudah pertanyaannya bagaimana persiapan menyambut Ramadan ya. Saya punya pertanyaan lagi nih Ustazah ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan Ramadan bagi generasi milenial ini atau bagi kita semua ya Ustazah ya, menjadi Ramadan yang berkualitas gitu Ustazah. Iya, boleh. Benar Mbak, Mbak Nasti ya. Iya. Kita memang harus menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang berkualitas Iya, gitu. tidak biasa-biasa saja. Jangan Ramadan yang biasa-biasa saja. Jangan disamakan Ramadan ini dengan bulan-bulan bulan-bulan biasa gitu ya. Jangan sampai gitu, karena ya momen ini tuh benar-benar yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Pahala itu berlipat ganda, kemudian apapun yang kita lakukan itu bernilai pahala gitu kan. Bahkan kemaksiatan itu ya, itu kan setan-setan juga dibelenggu gitu ya. Dan ya itu sayang banget gitu kalau misalkan kita tidak melakukan ibadah-ibadah yang berkualitas gitu ya di bulan Ramadan ini, seperti itu. Oke. Mungkin nanti kita akan melanjutkan kembali ya Ustazah dan juga pemirsa LDS TV yang berada di rumah. Tapi kita jeda setelah ini, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Masih bersama di program Indahnya Islam bersama saya Nasti dan juga Ustazah Ningrum dengan tema tips Ramadan bagi generasi milenial. Baik Ustazah, kita kembali lagi ya dengan pertanyaan tadi. Kayaknya belum full dijawab ya. Ya diulangi lagi ya pertanyaannya. Iya, boleh, Mbak Nasti. Bagaimana menjadikan Ramadan berkualitas untuk generasi milenial? Ya generasi kita semua maksudnya, dari milenial sampai dengan Gen Z ya. Ya, itu bagaimana Ustazah? Ya, jadi memang Ramadan ini gitu ya, memang harus berkualitas ya. Makanya gimana caranya gitu ya? Makanya kita harus mencatat resolusi gitu ya. Resolusi kita tahun ini, Ramadan tahun ini. Jadi gitu bukan kan. cuma resolusi tahun baru aja ya? Iya, betul gitu. Iya. Tapi Ramadan juga gitu ya, harus kita catat gitu resolusinya gitu. Jangan sampai ya itu ya seperti yang tadi itu ya, Ramadan yang kemarin dengan saat yang hari ini gitu ya, itu sama aja gitu ya, nggak ada bedanya atau bahkan lebih parah gitu Ramadan hari ini gitu kan. Justru kita harus mencatat resolusi itu gitu ya. Okay. Nah, makanya di situ
semuanya itu memang harus optimal, Mbak Nasti ya. Dan itu butuh direncanakan gitu ya. Memang ya masa kita mau ibadah aja nggak optimal gitu kan. Sedangkan kita ketika mau ujian sekolah itu kan belajar ya, ya kan, ujian sekolah itu kita belajar mati-matian gitu kan, jangan sampai nggak bisa jawab nih gitu kan. Terus kita punya resolusi tahun ini harus ranking berapa gitu kan, kalau misalnya kita sekolah ya, gitu kan. Maka ketika kita di bulan Ramadan ini gitu ya, kita juga harus punya resolusi gitu ya. Di bulan Ramadan itu kita tuh mau ngapain aja gitu, dan itu harus dilakukan secara optimal dan itu harus direncanakan seperti itu. Nah kemudian yang pertama gitu ya, bisa jadi yang pertama itu adalah tadarus dan menghatam Al-Quran gitu ya. Nah tadarus itu mungkin ya di bulan-bulan biasa gitu ya, baca Al-Qurannya jarang, atau hari Jumat aja apa Al-Kahfi time gitu ya. Kan seperti itu kan banyak ya kayak Al-Kahfi time gitu setiap malam Jumat gitu kan. Jangan sampai kita pas begitu bulan Ramadan ya cuma Al-Kahfi doang yang kita baca gitu kan. Nah pas ini ya kita tetap baca gitu ya, membaca Al-Quran gitu kan, dari Al-Baqarah dari Al-Baqarah sampai Anas gitu ya. Jadi itu tuh emang itu ujian juga ya sebenarnya gitu kan, apalagi buat yang ahwat-ahwat ini ya, itu kan apalagi ahwat kan ada uzurnya gitu kan. Itu memang benar-benar harus optimal gitu, kalau misalnya itu ya dikejar gitu kan. Apalagi mama ya Ustazah ya gitu ya, mama itu udah mama itu dengan segala kerempongannya ya kalaupun bisa optimal luar biasa sekali itu Ustazah. Masya Allah, benar-benar makanya jangan sampai generasi milenial sampai generasi Gen Z ini gitu ya, itu tuh kalah dengan mama ya gitu kan. Seperti itu gitu ya, misalkan itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah memperbanyak sedekah gitu. Nah mungkin biasanya itu di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ini tuh banyak ya makanan kan gitu ya. Kita kadang ngabuburit terus beli makanan kebanyakan gitu kan. Terus pas mau sahur kayaknya ini udah mau basi deh gitu ya makanannya gitu kan. Nah mungkin gitu ya itu bisa gitu ya ketika makanannya kelebihan gitu kan. Terus itu kita bisa berbagi dengan tetangga kita, atau dengan saudara kita, atau ke teman kita, atau kalau ini lagi ya kepada orang-orang yang biasanya kan ada ya di pinggir jalan gitu ya, gitu kan ada nggak ada tukang sapu gitu ya. Terus kemudian ya banyak lah ya biasanya di pinggir jalan itu ya, bisa jadi gitu ya kita bersedekah juga di situ gitu kan. Kan bersedekah itu nggak menunggu hari Jumat juga kan gitu kan, justru di bulan. Kalau bersedekah di bulan Ramadan itu maksudnya kayak memberi makan orang yang sedang berpuasa betul. Itu kita dapat pahalanya sama seperti yang berpuasa ya, Masya gitu Allah kan, ya. Masya Allah. Kalau kita kasih satu biji kurma aja kita sudah mendapatkan pahala seperti orang berpuasa gitu. Itu satu biji kurma gitu kan, apalagi yang lain gitu kan. Terus gimana kalau misalnya kita keterbatasan biaya atau keterbatasan dana gitu ya, atau keterbatasan ekonomi, yang paling bisa gitu ya kita lakukan adalah senyum. Gitu. Senyum itu adalah sedekah. Iya, senyum itu adalah sedekah. Kalau kita nggak punya apa-apa yang kita berikan gitu ya, udah kita berikan punya senyuman gitu kan. Seperti ya, itu. jadi pemirsa LDS TV jangan pelit-pelit senyum ya. Oke, seperti lalu, itu. Apalagi kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tarawih, Mbak Nasti. Nah, tarawih itu kan hanya ada di bulan Ramadan, ya kan? Nah, jangan sampai betul. Nah, biasanya nih ya generasi sampai ini gitu ya, tarawih itu awal-awal Ramadan itu masjid full. Itu full gitu ya, sampai nggak muat-muat sampai ya, muat sampai gitu. di teras-teras Iya, biasanya. udah 2 lantai aja masih nggak muat gitu kan. Nah tapi nanti menjelang 10 hari gitu ya, itu sudah sepi, sepi gitu kan. Nah itulah makanya kita harus tetap mempergunakan ya waktu kita itu gitu, jangan sampai yang sholat tarawih gitu yang hanya ada di bulan Ramadan itu kita tinggalkan seperti itu. Nah kemudian yang keempat itu melakukan itikaf pada 10 malam terakhir. Nah itu nyambung ya yang tadi ya Mbak Nasti ya. Kayaknya itu yang sulit ya Ustazah ya, karena kalau biasanya sih kalau udah 10 malam terakhir tuh ya sibuk biasanya, apalagi ya itu tadi kembali ke mama ya. Persiapan lebaran biasanya anak-anak ya, juga. anak-anak juga gitu ya.
sibuk gitu, pengen beli baju bukber baru, terus oh ya bukber sama gitu teman-temannya juga. gitu kan. Biasanya 10 hari itu kan teman-temannya pada mau pulang kampung, Iya, ayo benar. bukber gitu kan, nanti kita nggak ketemu lagi Iya, gitu, ayo iya. gitu kan. Terus akhirnya apa, tarawihnya ketinggalan gitu ya, banyak ngobrolnya, mau itikaf sudah ngantuk gitu kan. Akhirnya apa, 10 malam terakhir yang harusnya kita fokuskan untuk mencapai Lailatul Qadar gitu ya, itu akhirnya tidak tercapai gitu ya. Apalagi generasi sekarang kan sukanya nongki-nongki ya gitu kan. Padahal inti dari Ramadan itu ya malam Lailatul Qadar itu ya Ustazah ya, yang malam dihapuskan dosa gitu ya. Iya benar seperti itu. Nah itulah gitu ya yang harus dicatat gitu ya resolusinya itu. Terus kemudian yang kelima adalah berdakwah. Nah dakwah itu kan bukan hanya disampaikan oleh ustazah-ustazah ya kan ya, tapi dakwah itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi semua muslim itu wajib untuk berdakwah, maupun yang perempuan maupun yang laki-laki itu punya kewajiban berdakwah gitu ya. Nah jangan sampai ketika bulan Ramadan ini gitu ya, kita nggak menyampaikan apapun yang kita punya, ilmu apapun yang kita punya kepada teman-teman kita, kepada adik-adik kita, saudara-saudara kita gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena kan dakwah ini penting ya Mbak Nasti ya. Itu jadi memang berdakwah ini gitu ya, bukan hanya apapun ya, bukan hanya nunggu kita ilmunya udah tinggi dulu gitu ya baru berdakwah gitu kan, tapi apapun yang kita miliki gitu ya, yang ilmu yang kita miliki itu ya disampaikan gitu kan. Sampaikanlah walau satu ayat ya kan ya, walaupun kita punya cuma hafal satu ayat, disampaikan aja gitu kan. Sampaikan ke orang yang satu kan, lama-kelamaan banyak tuh, tiba-tiba ada 10 atau 100 gitu ya yang kita sampaikan gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah bertaubat itu ya, jangan sampai kita melupakan itu gitu ya. Selama bulan Ramadan ini kita tidak bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya gitu ya, ataupun kita melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, itu kita harus segera bertaubat. Ya, Masya Allah, menarik sekali ya Ustazah perbincangan kita. Ternyata banyak yang harus kita lakukan ya di bulan Ramadan ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus dibahas, namun sayang ya Ustazah, tidak terasa waktu sudah sampai di akhir acara. Sebelum ditutup nih Ustazah, silakan mungkin Ustazah ada yang disampaikan pesan atau closing statement untuk tema pada kali ini. Iya. Tema closing statementnya adalah ini ya, teman-teman semua generasi milenial maupun generasi Z gitu ya, semoga generasi kita saat ini semakin mantap gitu ya dalam melaksanakan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita berleha-leha ya di bulan Ramadan ini, terus kemudian kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Maka ayo kita sama-sama untuk mengejar surga teman-teman semua. Mungkin itu terakhir dari saya. Baik, jazakillah khairan Ustazah atas tausiahnya pada kali ini. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya bersama Ustazah Arina Eka Wahyuningrum, Sarjana Pendidikan, dalam program Indahnya Islam. Semoga apa yang disampaikan bisa diamalkan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam bulan Ramadan ini. Baik, saya Nasti Lauri yang bertugas, mohon undur diri. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Anda akan tetap dapat mengikuti program Indahnya Islam pada jam dan channel yang sama di TV kesayangan Anda, di LDS TV tentunya. Baik, muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.